Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan fiha salam, tahiyatan min ahlil jinan. Tahiyatul mahabbah wal ukhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, para santri kelas 7 yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali di hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 dalam kajian sirah kita, materi kita dengan kajian kitab Khulasah Nurul Yakin. Kita melanjutkan apa yang telah kita antum pelajari di materi sebelumnya. Baik, nabda ta'limana al-yawma, kita awali ta'lim kita dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada materi sebelumnya kita mengkaji tentang tema Zuwajuhu bi Sayyidati Khadijah, yaitu perkawinan Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan mengkaji materi dengan tema dengan judul ke-9 halaman 12. Silakan aku buka kitabnya di halaman 12, judul ke-9 dengan tema dengan judul Hukmuhu baina Quraisyin fi wada'il hajaril aswadi. Hukmuhu baina Quraisyin fi wada'i al-hajaril aswadi. Yaitu ketetapan atau keputusan atau kebijakan Nabi di antara orang-orang Quraisy dalam meletakkan Hajar Aswad. Kita kenal dengan batu Hajar Aswad, ya, batu itu hajar, ya, Hajar Aswad. Bagi yang pernah umroh, yang pernah haji, ya, tahu ya, bagaimana bentuk dan bagaimana wanginya Hajar Aswad tersebut. Jadi kita hari ini ada 5 pembahasan, ada 5 tema, ada 5 bagian dari yang kita kaji pada hari ini. Nah, tentu hari ini kita melanjutkan kajian pekan lalu. Kita review sejenak bahwa ya, Nabi Muhammad itu sudah terkenal dengan sebutan sebagai seorang al-amin atau orang yang terpercaya, sehingga banyak orang yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang senang, banyak orang yang suka, termasuk diantaranya adalah Khadijah. Dan Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Dan Khadijah adalah seorang saudagar wanita yang sangat kaya pada saat itu. Nah, sifat dan karakter Nabi itu nanti juga akan masuk ke bagian kisah, bagian sirah di tema kajian hari ini. Ada kaitannya dengan sifat Nabi yang al-amin tersebut. Baik, kita mulai di bagian pertama. Fil khamisati wa thalathina min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Jadi pada umur Nabi yang ke-35 tahun, pada umur Nabi yang ke-35 tahun, fil khamisah wa thalathina min umrihi. Pada umur Nabi yang ke-35 tahun, al-khamisah wa thalathin, itu 35 tahun. Dari umur Nabi, hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Kalau hadamat itu meruntuhkan, ya, menghancurkan, hadamat, ya. Meruntuhkan, menghancurkan. Orang Quraisy, hadamat Quraisyun al-Ka'bata. Orang Quraisy menghancurkan, meruntuhkan Ka'bah. Jadi
ini bukan hanya satu kata meruntuhkan ya. Kalau meruntuhkan nanti tanda tanya lagi, kenapa orang Quraisy meruntuhkan Ka'bah? Setelah meruntuhkan, mereka wajad dadat bina'aha dan memperbaharui bangunannya. Kalau istilah sekarang, bahasa simpelnya adalah merenovasi. Jadi diruntuhkan bukan tujuan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperbaiki atau merenovasi. Jadi bahasa Arabnya hadamat, meruntuhkan, baru wajad dadat. Diruntuhkan baru diperbaharui, dibangun kembali, bina'ah, direnovasi. Lalu kenapa orang-orang Quraisy pada saat itu ingin merenovasi Ka'bah? Gitu. Ini tidak ada di kitab Ulasanul Yakin, cuma tambahan saja sebagai gambaran gitu, bahwa kondisi Ka'bah saat itu berupa susunan batu-batu, ya. Susunan batu-batu di Ka'bah yang tersusun dari batu-batu disusun gitu. Kalau ukurannya itu tidak terlalu tinggi pada saat itu, hanya lebih tinggi dari badan manusia sekitar 9 hasta ya. Punya lebih tinggi daripada badan manusia sekitar 9 hasta, dan dibangun itu sudah sejak lama ya, seperti kita tahu sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pada saat itu bangunan Ka'bah itu tidak beratap, jadi nggak ada atapnya. Banyak pencuri yang suka mengambil barang-barang yang tersimpan di dalamnya situ. Ya. Jadi banyak pencuri yang mengambil karena nggak beratap, gitu, tidak terlindungi. Banyak pencuri yang mengambil ya, barang-barang yang berharga yang tersimpan di dalam Ka'bah tersebut. Nah, semakin lama bangunan Ka'bah ini tentu semakin termakan usia, gitu. Semakin rapuh, ya, dan dindingnya pun pecah-pecah, gitu, dinding Ka'bah itu. Ya. Bangunan Ka'bahnya semakin rapuh, dindingnya pecah-pecah, gitu. Dan ada suatu kejadian, yaitu sebelum kenabian, sekitar 5 tahun sebelum masa kenabian, Makkah ini dilanda banjir yang begitu besar. Kita tahu kan Makkah itu banjir beberapa kali, sampai di dalam sejarah ini 5 tahun sebelum kenabian itu Makkah juga dilanda banjir yang besar, hingga meluap ke Baitul Haram. Nah, ini yang membuat kekhawatiran sebagian pemuka Quraisy gitu, bahwa sewaktu-waktu nanti Ka'bah ini bisa jadi akan runtuh gitu, kalau tidak direnovasi segera. Maka dari itu mereka memutuskan untuk merenovasi Ka'bah dengan segera. Bagian kedua, wa kadis taraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha. Dan Rasul pun turut serta, ikut serta ya, Nabi Muhammad pada saat itu belum diutus menjadi Rasul. Wa kadis taraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut turut serta dalam membangunnya, dalam merenovasi Ka'bah itu ikut. Wa kana yahmilul hijarata ma asyrafi Quraisy, dan beliau juga membawa batu-batu al-hijarah bersama para pemuka Quraisy yang saat itu membangun dan merenovasi Ka'bah. Ma asyrafi Quraisy, bersama para pemuka Quraisy, orang-orang yang dimuliakan di bangsa Quraisy. Wa ma'ahu ammuhu al-Abbas, dan bersamanya paman Nabi yang bernama Abbas. Jadi Nabi turut serta ikut dalam membangun dan merenovasi Ka'bah pada saat itu. Bagian ketiga dari kajian ini adalah waqtalafat Quraisyun fi man yada'u al-hajara al-aswada makanahu. Dan para pemuka Quraisy ini berselisih paham, ikhtalafatnya, berselisih paham atau berbeda pendapat fi man yada'u al-hajara al-aswada makanahu, terhadap siapa yang berhak, siapa yang layak, siapa yang pantas meletakkan Hajar Aswad tadi di tempatnya, mengembalikan ke tempatnya. Kan renovasi kan dipindah dulu, setelah selesai renovasi kemudian Hajar Aswad tadi mau dikembalikan ke tempat semula gitu. Nah, di sini orang-orang petinggi Quraisy tadi berselisih paham, tidak sependapat. Masing-masing pengen, masing-masing mengaku berhak, masing-masing menginginkan, karena itu sebuah kemuliaan gitu, mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya dan akan dicatat dalam sejarah. Kaum siapa, kabilah mana yang meletakkan. Itu yang membuat orang-orang Quraisy pada saat itu berselisih paham. Tsumma ittafaqu ala ayyakuna al-hakamu awwala dakhilin minal masjid. Kemudian mereka bersepakat, ittafaqu ala ayyakuna al-hakamu, bersepakat terhadap
yang akan menjadi pendamai atau yang akan menjadi penengah, yang akan menjadi penentu nanti. Penentu apa? Penentu siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali, itu adalah awwalu dakhilin minal masjid, orang yang pertama kali memasuki masjid, dia yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Nah, perselisihan ini para santri yang dirahmati Allah ini berlangsung cukup lama. Ya, kalau dalam sirah itu dikatakan sekitar 4 sampai 5 hari. Sekitar 4 sampai 5 hari perselisihan ini terjadi. Saking lamanya hingga perselisihan ini semakin meruncing. Semakin meruncing dan hampir saja terjadi pertumpahan darah. Gara-gara tadi beda pendapat, siapa yang berhak, siapa yang layak, siapa yang pantas, semuanya pengen meletakkan Hajar Aswad itu. Sehingga hampir saja terjadi pertumpahan darah di tanah suci pada saat itu. Kemudian muncullah sosok, kalau dalam sejarah itu yang tadi yang menyepakat usulan tadi, itu diusulkan oleh Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Abu Umayyah bin Al-Mughirah yang menawarkan solusi, memberikan solusi bahwa orang yang pertama kali memasuki masjid dialah yang berhak untuk menentukan siapa yang meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Dan usulannya diterima oleh para pemuka Quraisy karena dianggap ini kayaknya solutif, ya, menjadi solusi. Baik, bagian keempat kita lanjutkan. Fakana awwala dakhilin Rasulullah fafarihat Quraisyun bihi wa qalu radina bil amin. Dan orang yang pertama kali memasuki masjid itu adalah Rasulullah. Jadi qadarullah, ya, Allah sudah bikin skenario-nya, Allah sudah bikin rencananya. Yang pertama memasuki masjid itu sesuai dengan kesepakatan mereka adalah ternyata yang memasuki masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Fafarihat Quraisyun bihi, maka orang-orang Quraisy pun senang dengannya. Kenapa? Karena mereka sudah percaya dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka senang. Oh, ini berarti orang yang tepat nih. Sehingga mereka berkata waqalu, dan mereka berkata radina bil amin, kami ridho dengan al-amin. Kita ingat bahwa Nabi Muhammad SAW digelari, dipanggil, dikasih panggilan sebagai al-amin karena memang beliau adalah orang yang jujur, terpercaya, amanah, bisa dipegang janjinya, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Banyak orang yang percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga ini yang tadi saya sampaikan bahwa ya, sifat dan karakter baik Nabi Muhammad SAW ini semakin membawa kebaikan kepada Nabi, hingga orang percaya, orang menjadikannya sebagai penengah. Dan tidak ada lagi perselisihan di antara kaum Quraisy pada saat itu. Mereka bersepakat bahwa inilah orang yang tepat sebagai al-hakam, sebagai juru damai, sebagai penentu, sebagai pengambil kebijakan. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Tidak serta-merta Rasulullah menjadi egois, langsung mengambil Hajar Aswad, yang langsung meletakkan, sehingga yang dikenang adalah nanti nama Muhammad sebagai orang yang meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Tidak, tetapi Nabi juga memiliki kebijaksanaan yang atas petunjuk Allah. Fawada'a al-hajara fi ridain, maka Nabi Muhammad SAW bagian kelima ya, meletakkan wada'a al-hajara fi ridain, meletakkan batu Hajar Aswad tersebut di sebuah kain selendang, sebuah kain selendang atau macam suban ya, hanya sebuah kain. Watala min kulli ra'isin ayyum sika bitarafin minar rida, dan meminta dari setiap pemuka kabilah, pemuka kaumnya, pemuka kaum yang berselisih pada saat itu, ayyum sika bitarafin minar rida, untuk memegang ujung dari kain tersebut, dari kain selendang tersebut. Memegang ujung masing-masing, ujungnya dipegang gitu. Seperti ini, ya, satu orang satu ujung dipegang. Tsumma amarahum biraf'ihi, kemudian meminta mereka untuk mengangkatnya. Jadi masing-masing pegang kain, di tengahnya ada batu tadi, Hajar Aswad tadi, dan kemudian meminta mengangkatnya. Falamma wasalu bihi ila maudihi akhadhahu ar-rasulu biyadihi wa wada'ahu biyadihi asy-syarifah. Nah, kemudian setelah Rasul meminta masing-masing pemuka
kaum tadi untuk mengangkat ujung kain tadi sehingga batu tadi terangkat oleh semua pemimpin kaumnya, semua perwakilan dari kaumnya itu. Falamma wasalu ila maudi'i, dan ketika mereka sampai di tempat peletakan Hajar Aswad tadi, akhazahur Rasul biyadihi, kemudian Rasulullah mengambil dengan tangannya. Jadi dengan kain itu nggak mungkin bisa langsung meletakkan, itu harus tetap ada orang yang mengambil. Maka Rasulullah mengambil dengan tangannya, wa wada'uhu biyadihi asyarifah, kemudian beliau meletakkannya dengan tangannya yang mulia di tempatnya semula. Fazal al-khilafu bihukmihi, kemudian maka hilanglah ya, al-khilaf, hilanglah perselisihan, hilanglah pertengkaran ya, dengan keputusan Nabi ini, dengan kebijaksanaan Nabi tersebut. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi, maka orang-orang Quraisy pada saat itu, para pemuka Quraisy pada saat itu ta'ajjabat, takjub atau kagum ya, min quwwati fikrihi, kagum terhadap kecerdasan pemikiran Nabi, kecerdasan otak Nabi, memberikan solusi terbaik sehingga semua kaum tadi merasa memiliki andil, memiliki peran, memiliki peran serta, gitu, memiliki peran dalam proses peletakan pengembalian Hajar Aswad ke tempatnya tadi. Ya. Sehingga ya, sejarah mencatat bahwa Hajar Aswad itu diletakkan oleh seluruh ya, perwakilan dari kaum yang ada pada saat itu dengan kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kejadian ini, peristiwa ini, sejarah ini semakin mengokohkan bahwa Nabi adalah orang yang amin, orang yang bijak, orang yang baik akhlaknya, orang yang bisa dipercaya, orang yang layak dijadikan sebagai seorang pemimpin, sehingga semakin banyak yang takjub, semakin banyak yang kagum, dan semakin banyak yang mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para santri yang dirahmati Allah, ini adalah sejarah peletakan Hajar Aswad, sejarah peletakan kembali Hajar Aswad dengan kebijaksanaan Nabi dalam proses renovasi Ka'bah pada saat itu. Baik, demikian naktatim bi qiraatil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, tsumma nastaghfirullahalazim. Kita beristighfar kepada Allah, astagfirullahalazim, 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 dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah ila liqa ma'assalamah. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.